Membahas tokoh-tokoh kerajaan di masa lampau, rasanya kita akan terbawa ke masa di mana banyak raja-raja sakti mandraguna yang berkuasa. Tak terkecuali Sri Baduga Maharaja, kesaktiannya sudah sangat melegenda di telinga masyarakat. Terlepas dari benar atau tidaknya kisah tersebut, tapi nyatanya tidak sedikit masyarakat yang percaya. Sri Baduga Maharaja lebih dikenal dengan julukan Prabu Siliwangi saat ia menjadi raja dari Pakuan Pajajaran. Julukan tersebut berasal dari tokoh Prabu Wangi atau Prabu Linggabuana, raja Sunda yang gugur dalam Perang Bubat. Siliwangi sendiri berasal dari kata Sili yang artinya pengganti dan Wawangi yang berarti pengganti Prabu Wangi. Prabu Siliwangi adalah seorang raja yang arif, bijaksana, serta konon sakti mandraguna. Ia terkenal gemar bermeditasi untuk meningkatkan kesaktiannya. Bahkan ia hampir tak pernah melewatkan kegemarannya itu walau sedang dalam pengembaraan. Dalam sebuah kisah, diceritakan Sri Baduga hendak melepas penat saat mengembara di Curug Sawar, Majalengka. Tiba-tiba datang sekawanan makan putih gaib yang hendak menyerang sang Prabu. Berkat kesaktian yang dimiliki Prabu Siliwangi, tak ada satupun dari hewan tak kasat mata tersebut dapat melukainya. Setelah melalui pertarungan yang cukup sengit, Raja Makan Putih bisa dikalahkan oleh Sri Baduga. Semenjak kejadian itu, Raja Makan Putih beserta seluruh pasukannya mulai mengabdi sang Prabu. Sejumlah sumber menyebut bahwa kerajaan Pakuan Pajajaran mencapai masa keemasannya, selain karena harisma Prabu Siliwangi juga berkat kesetiaan Macan Putih gaib. Sejak saat itu, pasukan gaib kebanggaan Pajajaran itu kerap dilibatkan dalam pertahanan kerajaan maupun saat mengekspansi wilayah sekitar. Sang Prabu pun menyuruh Eyang Jaya untuk menciptakan 3 kujang keramat berbentuk harimau dengan warna yang berbeda-beda. Ada yang terbuat dari batu meteor hitam, ada yang terbuat dari api yang dibekukan kuning, dan ada pula yang terbuat dari besi rendaman air suci putih. Ketiga kujang tersebut dijuluki 3 serangkai. Berdasarkan legenda, Prabu Siliwangi juga mewarisi kesaktian yang ia miliki pada anaknya, yaitu Raden Kian Santang. Namun karena kesakitan dari ayahnya tersebut, Kian Santang sering merenung karena tak ada satupun yang dapat menandingi kesaktiannya. Alkisah, seorang kakek yang ditemui Kian Santang memberitahu bahwa di Mekah ada seseorang bernama Sayyidina Elai yang dapat menandingi kesaktiannya. Kian Santang pun akhirnya pergi ke Mekah dan menemui seseorang yang disebut-sebut sebagai Sayyidina Elai. Setelah menyaksikan kesaktian dari Sayyidina Elai, Kian Santang pun merasa takjub dan memutuskan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sepulangnya dari Mekah, Kian Santang pun menceritakan pengalamannya dan mengajak ayahnya untuk masuk Islam. Prabu Siliwangi pun jelas menolak ajakan tersebut. Setelah itu, anaknya pun kembali ke Mekah selama 7 tahun untuk mendalami Islam. 7 tahun berlalu, Kian Santang mendapatkan amanat untuk menyebarkan Islam dan kembali mengajak ayahnya untuk mengucap kalimat syahadat.
Prabu Siliwangi pun memutuskan untuk melarikan diri dan mengubah istana Pajajaran menjadi hutan belantara. Kian Santang pun mengejar sang Prabu bersama pengikutnya sampai ke hutan Sancang dan terjadilah pertempuran antara keduanya. Untuk menghindari perkelahian dengan anaknya, Prabu Siliwangi bersama pengikutnya memutuskan untuk moksa. Kisah di atas menyisakan kontroversi di kalangan sejarawan. Sejumlah ahli menganggap kisah pertempuran tersebut tidak lebih dari sekedar mitos. Ini diyakini karena minimnya artefak dari kerajaan Sunda sehingga timbul berbagai spekulasi. Dilansir dari Historia, Adi, arkeolog Universitas Indonesia, Agung Aris Munandar menyebut minimnya data dari kerajaan Sunda kuno. Namun dirinya belum dapat mengatakan alasan minimnya data tersebut. Legenda Prabu Siliwangi memang sudah tersohor santero tanah air, namun untuk membuktikan kebenaran dari legenda tersebut perlu penelitian lebih lanjut dan mendalam. Saat ini, yang dapat diteladani dari Prabu Siliwangi adalah tekadnya agar tidak terjadi pertumpahan darah dengan keturunan sendiri. Itulah sekelumit kisah tentang misteri kesaktian Prabu Siliwangi yang melegenda itu. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua untuk mengenal lebih dalam tentang sejarah Nusantara yang melegenda. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa bagikan video ini ke teman Anda jika video ini bermanfaat bagi kalian semua.